Cari masalah gak sih Kang Deddy Mulyadi ini? Apa jangan-jangan dia bingung mau ngapain buat di Jawa Barat itu? Ngomongin soal regulasi, ini sebenarnya bukan barang baru. KDM ini hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Ya, kalau memang dilarang saya setuju lah, setuju nggak masalah ya kan ya. Cuman bagaimana dengan masjid-masjid yang pembangunannya belum selesai? Evaluasi, mumpung ini belum dibawa ke ranah hukum. Kadis-kadis tolonglah sampaikan ke Pak Gubernur, jangan main omong-omong doang. Dengarkan bosnya ngomong omong-omong doang gitu loh. Maksud saya dan para bapak-bapak kadis ini sebagai pembantu gubernur juga tolong disampaikan ke Pak Gubernur, jangan main hajar-hajar saja gitu. Beliau terkena batunya sendiri, kesandung dengan perbuatannya sendiri. Administrasi tidak ditempur, nggak lucu Pak, dicopot dari gubernur cuman karena kesandung administrasi. Ya enggak, tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Melarang atau menentang Pak Deddy memberantas ormas, saya mendukung totalitas saya mendukung. Jadi saya mendukung Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy. Halo guys, selamat datang kembali di channel Doni TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ya, karena mulai banyak sekali sekarang yang kritik dan bermunculan ya. Ada terkait sikap tegas dari Kang Deddy Mulyadi ya, menegur seseorang. Ada juga yang kritik Deddy Mulyadi. Dan jangan sampai ya Deddy Mulyadi itu lengser dari gubernur ya karena alasan administrasi. Ini menarik sekali ya untuk dibahas. Oke, kita simak dulu videonya. Media sosialnya harus dijaga. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, kunjungan langsung, tidak boleh langsung diekspos pada saat itu. Karena pada saat berkunjung marahi orang. Ini besok saya akan gusur. Waduh. Jangan begitu pada rakyat. Itu kan rakyat kita sendiri. Satu sisi dia tegas kakak. Pada sisi yang lain bukan ketegasan jatuhnya. Lebih pada menunjukkan kepada publik bahwa gue yang berkuasa. Karena pada saat yang sama mengabaikan pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten kota kan. Iya. Juga sekaligus mempermalukan mereka. Betul. Salah satu kontennya Kang Deddy Mulyadi mengkritik mantan gubernur sebelumnya terkait perhatian gubernur terlalu besar terhadap pemuda. Jadi hibah untuk pemuda pun dipersoalkan. Menurut saya cari masalah gak sih Kang Deddy Mulyadi ini? Apa jangan-jangan dia bingung mau ngapain buat di Jawa Barat itu? Lagi-lagi Deddy Mulyadi memang mantap ini gubernur. Bukan gubernur gue sih, gue kan orang Jakarta ya. Tapi gebrakan KDM memang mantap. Terakhir nih dia melarang kegiatan minta-minta sumbangan buat pembangunan masjid. Dia melarang. Ya itu mungut uang pakai sair. Betul. Untuk apa itu? Pembangunan masjid Al-Abror. Pembangunan masjid Al-Abror. Ya. Tidak boleh lagi minta untuk pembangunan masjid di jalan. Ya. Karena bikin macet. Betul. Membuat citra umat Islam jadi jelek. Ya betul. Di jalan minta-minta sumbangan itu kan ya sudah pasti ngalangin jalan. KDM juga bilang ini itu merusak citra muslim. Karena kadang-kadang ada aja nih oknum-oknum, gue sebut oknum biar aman nih, minta dana pembangunan masjid tapi udah 10 tahun kok masjidnya gak kelar-kelar pembangunannya ya. Itu duitnya kemana sih? Ya gue yakin lah sudah pasti karena kebijakan ini pasti akan ada yang melebeli KDM ini dengan sebutan-sebutan seperti biasa, tidak Islam, musyrik. Sudah makanan lama lah, KDM bukan barang baru, gak kaget lagi begini ya. Kalau dia melarang kegiatan minta-minta buat pembangunan masjid, itu bukan lawan Islam, enggak. Kita bangun masjid bagus, tapi jangan minta-minta di jalan karena itu mengganggu ketertiban umum. Kalau misalnya open donasinya di online, ya nggak apa-apa. Minta donasi di mana? Di masjid, ya nggak apa-apa. Bagus, berkah. Gue juga mau nyumbang ke masjid. Siapa yang nggak mau? Ini kan pahalanya besar. Tapi ya tadi dikondisikan lah. Kalau ngomongin soal regulasi, ini sebenarnya bukan barang baru. KDM ini hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Peraturannya ada kok. UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat 1. Tuh lu baca tuh. Nggak boleh tuh ada orang yang mengganggu ketertiban
lalu lintas mengganggu jalan, nggak boleh. Kita nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Ada yang minta-minta buat bangunan masjid nih, itu pakai drumnya ditaruh gede di pinggir jalan, itu kan ganggu. Bang, tapi kan kadang-kadang yang minta-minta buat bangunan masjid itu baik juga loh, suka ngatur-ngatur lalu lintas supaya nggak macet. Emang di siapa? Emang di polisi? Kalau lu bukan polantas, jangan ngatur-ngatur lalu lintas. Itu bukan tugas lo, bukan wewenang lo, bukan kemampuan lo. Udah begitu simple. Dan yang uniknya nih, gue baru tahu, ternyata menjadi si peminta-minta itu adalah sebuah pekerjaan. Gue baru tahu, karena ada yang protes. Dia bilang kalau minta-minta begini nggak boleh lagi. Dia nggak tahu mesti kerja apa lagi, karena ternyata dari duit yang didapatkan setiap harinya itu ada bagian yang menjadi bagian dia. Ya karena yang protes tuh di berita bilang itu penghasilan dia sehari 70.000. Ya kan lucu juga ya, ada mata pencaharian meminta-minta untuk pembangunan masjid. Ini aneh banget gitu. Dia bilang dia udah ngelakuin ini selama 5 tahun terakhir lah. Kalau lu ambilin mulu 30%, gimana mau renov? Ya duitnya lu ambilin mulu. Ya pantasan 10 tahun tuh masjid gak jadi-jadi. Ya duitnya lu potong. Lagi ini bukan pekerjaan. Kalau lu mau bantuin minta sumbangan, ya tujuannya emang bantu, bukan jadi pekerjaan. Emang gimana ini? Ini kalau Dok Des tahu nih, ketawa tuh Dok Des tuh. Ya lah bang, lu kalau nggak ngasih nggak usah ngerusuh. Lah gimana kalau gua ke Jabar, gua kan terganggu juga. Lah gua ikut seneng dengan kebijakan KDM. Nggak lucu bang, dicopot dari gubernur cuman karena kesandung administrasi. Ya perkenalkan teman-teman semua, saya Bayu Satya Prawira. Saya Dapil Sumbang dari PDI Perjuangan, anak buahnya Ketua Komisi 2. Saya kebetulan anggota Komisi 2. Walaupun bukan bidang asli saya ini jurusan hukum kuliahnya. Saya masih mendalami bagaimana caranya berkebun, bagaimana caranya bertani, bagaimana caranya menjadi nelayan dan segala macamnya. Tapi pada intinya saya melihat di sini bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yuk kita sama-sama semuanya kita evaluasi, baik dari PTPN-nya, saya paham juga kenapa alasannya ini itu dan segala macamnya, karena kekurangan pendapatan dan segala macam. Ada lahan perkebunan kolecernya harus diaktifkan kembali seperti apa, itu pasti kan ada alasannya juga. Baik dari egernya pun pasti, eger dan bobok apinya pun pasti ini bertanya-tanya, ini sampai kapan kita disegel, kita salah atau benar, kita apa segala macam, itu kan harus segera juga. Jadi pasti alasannya pun banyak, dari bobok kabin dan eger punya juga yang harus kita perhatikan juga. Pegawainya, pegawainya ini mau dikemanakan juga. Ini sudah jangan sampai ini berlarut-larut dan segala macamnya. Sama dengan halnya pihak villa dan semuanya, bahkan juga dari pemerintahnya sendiri, dari dinas pasti juga punya alasan. Sama kayak barusan kita dengar dari dinas DPM PTSP, alasannya itu terbit dengan sendirinya apa segala macam lah. Ini kan apa ya, buat saya semua punya pembelaan masing-masing. Untuk apa kita bela masing-masing? Sekarang waktunya kita evaluasi. Mumpung ini belum dibawa ke ranah hukum, yang tadi sahabat saya bilang, orang tua saya bilang, mumpung belum dibawa ke ranah hukum. Dan saya yakin pasti pihak Eger, pihak Bobokabin sudah mempersiapkan juga tim-tim hukumnya yang hebat-hebat, lawyer-lawyer yang hebat-hebat. Apalagi BUMN juga kan juga punya lawyer-lawyer yang hebat. Nah, ini bukan waktunya kita untuk berperang, tapi bagaimana caranya kita mengevaluasi diri masing-masing, baik BUMN-nya sendiri, baik swastanya sendiri, baik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini apalagi kadis-kadis, tolonglah sampaikan ke Pak Gubernur, jangan main omong-omong doang. Dengarkan bosnya ngomong, omong-omong doang gitu loh. Maksud saya, dan para bapak-bapak kadis ini sebagai pembantu gubernur juga tolong disampaikan ke Pak Gubernur, jangan main hajar-hajar saja gitu. Semua ada mekanismenya. Jangan cuma hajar baru dikeluarkan pergub. Untuk apa seperti itu? Kita juga punya mekanisme yang harus ditempuh juga. Saya paham sama, kalau saya omongin begini depan gubernur pasti ngomong, di YouTube-nya pernah ngomong gubernur, ini
kita harus memangkas, harus mempercepat dan segala macam supaya tidak ada birokrasi yang lambat. Paham saya tahu, tapi juga kan ini harus ditempuh juga administrasinya. Jangan sampai beliau terkena bantunya sendiri, kesandung dengan perbuatannya sendiri. Administrasi tidak ditempuh, nggak lucu Bang, dicopot dari gubernur cuman karena kesandung administrasi. Jadi ya sekarang waktunya kita evaluasi bersama, bukan mencari kesalahan. Saya sangat apresiasi, saya sangat setuju dari statement Walhi juga. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang, dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini, logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Gede hutangnya. 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar kan? Lalu ngomong pencitraan, kuring jadi tak sekali dari biaya pencitraan Provinsi Jawa Barat turun, Pak. Baru lama anggaran provinsi kerjasama Mediatek 49 miliar per tahun. Ayeuna aku aing turun ke 3 miliar. Gampang kali sampai jadi. Bukti. Juga dengan kunaon rame wae cenah lain tim banjir, lain si Ici. Baroga TikTok. Pan urang Sukabumi, urang mana-mana pan anu mah rakyat geus bisa nyarita. Begitu nyarita resepan ka kuring langsung ngeceper. Nini kabeh maruli kota. Jadi hese dicari ku pengamat aya pengamat pinter ngomong bahasa ngecedauk atuh. Geus naon sia gaya panu pinter aya ku rakyat pakade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana rakyat ayeuna pinter. Jelas kemarin ada alasan kenapa saya speak up ya. Karena memang menurut kami itu tidak bisa di general dong bahwa ormas adalah sarangnya preman, kan itu saya sudah sampaikan. Coba sebutkan oknum lah, ya kan? Sebutkan oknum, ormas. Kalau itu kami juga tidak memungkiri, ya kan? Kalau ini kan seakan-akan di generalisir, jadi seakan-akan semua ormas ini, ya kan? Jadi sarang preman, ya kan? Terus tempat berkumpulnya para preman, dan ini yang perlu kami luruskan. Terus terkait pemberantasan premannya, saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat mendukung. Sudah saya sampaikan, bukan hanya yang di oknum ormas. Berantas juga yang ada di oknum-oknum, kan banyak ada oknum pemerintah daerah,
mungkin ada oknum Karang Taruna, ada oknum pejabat. Nah itu juga kan banyak premannya, itu juga harus diberantas itu. Terus kemudian di sini kalau bicara preman itu kan apa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk tindak kejahatan. Dan kalau hari ini dibentuk Satgas Pemberantasan Preman, definisi preman itu yang seperti apa? Ini kan harus kita pahami juga. Ya kan? Yang disebut preman itu yang kayak gimana? Ya kan? Setahu saya tidak mengenal preman. Yang saya tahu adalah pelaku kejahatan. Kalau itu mau berbaju apa, ya kan, mau berbackground apa, itu memang harus ditumpas. Ya, pelaku kejahatan. Terus kalau hari ini adanya Satgas, ya sama aja dong. Gubernur menafikan tugas pokok kepolisian, di mana tugas memberantas tindak kejahatan, semua tindak kejahatan ya, bukan hanya kriminal, ada kejahatan korupsi, itu juga kan sudah ada APH. Terus kalau hari ini dibentuk Satgas, berarti selama ini APH ini tidak bekerja dong, ya kan? Jadi jangan menafikan juga Polri yang sudah bekerja keras, kejaksaan yang sudah bekerja keras hari ini mengungkap kasus-kasus preman kriminal maupun preman birokrasi yang hari ini sebagian sudah punya kekuatan hukum tetap, yang sudah di penjara, ya kan? Kita nggak boleh juga dong menafikan tugas-tugas rekan-rekan dari aparat penegak hukum, ya kan? Karena apa? Untuk memberantas tindak kejahatan dan kriminal itu tugasnya APH, ya kan? Berarti nggak percaya dong hari ini gubernur dengan APH yang ada di Jawa Barat, ya kan? Kalau GRIP pada dasarnya mendukung bukan hanya premanisme, semua jenis kejahatan, karena tidak ada, ya kan, satu manusia pun, satu orang pun di Indonesia ini yang kebal hukum, apalagi hanya anggota ormas, ya kan, itu nggak ada yang kebal hukum. Nah ini yang perlu dipahami, bukan saya melarang atau menentang Pak Deddy memberantas ormas, saya mendukung totalitas saya mendukung. Jadi saya mendukung Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy, berantas seluruh tindak-tindak kejahatan yang ada di Jawa Barat.